Dimulai dari kota Shenzhen tahun 2009, ada seorang pria, dia ini Pak Le saya panggil aja Tian. Yang ini orangnya merupakan salah satu karakter utama pada film ini. Punya usaha warnet yang ada di tengah kota, bisa dibilang lumayan lah karena yang datang kebanyakan bocil nakal pada masa itu. Kebetulan juga Tian baru saja cerai dengan istrinya yang berarti status di KTP sekarang duda. Kelihatan ada cewek cantik bernama Xiao sedang bermain dengan anak kecil. Kelihatan gemes banget. Ibunya. Ternyata itu anaknya berumur 3 tahun bernama Peng Peng. Sedang berada di kantor karena pada saat itu Xiao bekerja di sana. Pulang dari kantor nggak langsung ke rumah, tapi menemui Tian yang berada di pasar. Ternyata itu ayah dari Peng Peng. Dulu sempat menikah, tapi karena nggak cocok, akhirnya Xiao dan Zhang bercerai. Xiao udah bukan janda lagi kok, tenang aja. Udah punya suami baru. Mereka ini nggak pernah akur, asik berantem aja kerjanya. Pengadilan memutuskan bahwa Tian yang berhak atas pengawasan anak itu. Makanya Peng harus bersama ayah. 嘿，那他为什么不喜欢？ Di dalam warnet milik Tian sedang terjadi perkelahian. Peng disuruh main bareng teman sementara Tian melerai perkelahian itu dulu. Peng bersama teman-teman pergi menuju taman kota untuk melihat sepatu roda. Tapi nggak lama dari situ, Peng pergi sendiri karena melihat mobil ibunya terlintas. Mencoba mengejar mobil itu, tapi Xiao nggak sadar dan terus melihat ke depan. Peng yang udah kelelahan berhenti pas di perempatan. Nah, ketika mobil di belakang lewat, Peng juga ikut menghilang. Pada malam hari, Peng juga masih belum pulang membuat Tian sangat khawatir. Teman Peng juga menjelaskan kalau mengira bahwa Peng sudah duluan pulang ke rumah. Gak lama dari situ, Tian langsung menuju rumah Xiao karena mengira sang ibu membawanya. Alhasil, Peng juga gak ada di rumah itu. Mendengar kabar Peng telah hilang, Xiao sangat marah dan syok berat. Tian benar-benar panik dan marah sampai harus meminta bantuan polisi, namun mereka belum bisa membantu karena Peng belum hilang genap 1 hari. Tian bersama teman-teman mencoba mendatangi stasiun kereta api yang biasanya penculik akan membawa kabur keluar kota. Semua orang di stasiun ditanyai, sampai anak-anak yang mirip pun mereka periksa. Di dalam kereta terlihat ada seorang yang menggendong Peng. Ia nggak tahu itu siapa. Tian yang berada di luar sama sekali nggak melihat itu. Dan alhasil, Peng sama sekali belum ditemukan. Tian bersama Xiao sedang berada di kantor polisi, melaporkan kasus kehilangan anak. Para petugas membantu cek CCTV kota, dan benar saja, pada pukul 7 malam, Peng berada di stasiun kereta api sedang dibawa oleh orang tak dikenal. Dan Tian berada di sana pukul 7.40, telat beberapa menit sebelum Peng dibawa kabur. Xiao malam itu sangat marah, karena sebelumnya minta bantuan polisi tapi diabaikan. Kini nasi udah jadi bubur, Pak Polisi hanya mampu minta maaf doang. Nggak sampai di situ, Tian sang mantan suami juga ikut dipukul dan menganggap nggak becus menjaga Peng. Masih untung ada Pak suami menahan emosi Xiao pada saat itu. Tepat di pagi hari tahun 2009, Tian mencoba memberitakan info kehilangan di TV. Mengirimkan ciri-ciri beserta terakhir kali dilihat sampai baju yang dikenakan terakhir kali berwarna kuning dan sepatu merah. Ada imbalan bagi yang menemukan dengan nilai 100.000 yuan. Mulai saat itu banyak datang telepon dengan modus sana-sini, namun hasilnya masih nihil. Tian juga coba menempel poster di jalanan, memberitakan di sosmed, tapi nggak kunjung ada kabar baik. 1 tahun kemudian lagi musim gugur, tahun 2010. Tian berada di Tenggara Cina untuk melihat anak yang katanya mirip dengan Peng. Ternyata anak itu bukan Peng. Walaupun bisa memanggil papa, ternyata orang tua nggak sanggup membesarkannya. 说你，哎呀，大哥，哎，我求你，我求你。
Tian kelihatan sangat depresi atas kehilangan anaknya, sampai harus turun ke jalanan memberikan informasi kehilangan, bahkan saat di atas kapal pun masih sempat kasih informasi anaknya yang hilang dengan poster foto Peng. 被拐的事儿啊，你儿子的事儿我不是没报过。 Tian berada di Hebei, membawa banyak uang untuk imbalan. Ada informasi Peng berada di kota itu, walaupun sebelumnya Xiu melarang karena fotonya hasil editan. Tian yang keras kepala menerima telepon bahwa Peng berada di ujung pasar. Lagi-lagi itu bukan Peng, hanya penjahat mencoba merampas uang Tian. Tian yang sudah kabur harus tertangkap di tengah jembatan. Akhirnya menyelamatkan diri dengan melompat dari jembatan ke tengah sungai yang berisiko kematian. Tapi Tian beruntung masih bisa selamat. Xiu sekarang berada di psikiater, kondisinya sangat tidak baik. Ada gangguan mental akibat kehilangan orang yang disayang di masa lalu, yaitu anaknya. Sebagai orang tua, Tian dan Xiu di kondisi yang sangat tidak baik. Bahkan masing-masing mereka kesehatan mentalnya terganggu. Mereka memutuskan pergi ke sebuah tempat di mana banyak orang di sana punya kondisi yang sama, yaitu kehilangan anak akibat diculik sekelompok penjahat. Tian dan Xiu bergabung di komunitas bernama Pendukung Anak Hilang, yang berarti banyak orang di kondisi dan nasib yang sama. Betapa terpuruknya ketika kehilangan sosok yang benar-benar mereka cintai. Kelompok ini saling menguatkan satu sama lain, bahkan memberi support kepada rekannya yang lain. 手拉着手，我们一起给卢小娟家人 Di dalam bus saat perjalanan, bukan untuk liburan tapi menuju tempat kasus penangkapan perdagangan anak, siapa tahu salah satu dari mereka menemukannya. Disinilah baru terlihat Tian dan Xiu tertawa. Setelah sekian lama hanya mampu terdiam dan cemberut saja, bahkan sampai makan malam mereka semua mampu tertawa dengan lepas, walaupun di kondisi yang tidak baik-baik saja. Keesokan hari, mereka sudah berada di sel penjara. Orang pertama ditanyai dengan panjang lebar dan memperlihatkan foto satu persatu. Tapi dia baru menjawab di akhir kalau dia sebagai perdagangan perempuan, bukan penculikan anak. Sangat mengesalkan. Lanjut yang kedua, mengatakan bahwa dia pernah mendengar temannya pada tahun 2009. Seorang anak yang diculik terlalu berisik, sampai harus melempar anak itu yang pada akhirnya harus mati. Mendengar cerita itu membuat Tian dan Xiu menjatuhkan air mata karena mengira itu anaknya, walaupun belum pasti kebenarannya. Akhirnya mereka semua pulang dengan tangan kosong tanpa menemukan hasil. Kini telah 2 tahun berlalu, tepatnya tahun 2010, di mana saat itu Tian sudah beralih profesi sebagai penjual mie dan bakso di jalanan. Dengan risiko siap diusir oleh Satpol PP. Ia diusir dari toko karena nggak mampu bayar uang sewa lagi. Uangnya harus habis membiayai pencarian anaknya. Gak lama dari situ, ada sebuah telepon dari An Hui, memberitahu kalau anaknya berada di sana dengan ciri-ciri dan foto orang yang sama. Tian dan Xiu langsung meluncur menemui orang yang mengirimkan foto Peng kepada Tian. Dia bilang, aku membantu bukan karena uang, tapi kesedihanmu nggak bisa dibayar lagi dengan uang. Tiba di penghujung desa, kelihatan banyak lembu, pegunungan yang tinggi, dan orang-orang yang kelihatan asing, beda dari orang kota. Dari kejauhan di atas bukit, ada anak kecil di sana dengan mempunyai codet di kepala, menandakan itu benar anaknya bernama Peng Peng. Mereka yang gak sabar langsung membawa kabur anak itu dengan menggendongnya. Gak lama sang ibu melihat dan mengejar Tian yang telah dibawa kabur. Ibunya yang terus berteriak membuat para petani ikut membantu mengejar anaknya yang telah dibawa kabur. Bahkan hampir semua warga ikut membantu mengejar.
Supir yang panik kabur duluan. Melihat banyaknya warga yang mengejar, membuat Tian dan Xiu harus susah payah membawa anak itu. Jatuh bangun dan kecapean terlihat dari raut wajahnya. Tian, namun pada akhirnya mereka ditangkap dan harus merebut anak itu. Gak lama dari itu, polisi tiba di sana dengan sekali tembakan semuanya terdiam. Kini telah berada di kantor polisi. Diketahui ibu yang menculik Peng bernama Li Hongqin. Kita panggil aja dengan sebutan Mbak Hong. Yang ini orangnya. Dalam wawancara diketahui bahwa Peng dibawa kabur oleh suaminya yang sudah meninggal 1 tahun lalu karena sakit. Akibat Mbak Hong mandul tidak bisa punya anak, Pak suami berbohong melakukan dengan wanita lain dan membawa Peng pulang ke desa. Bahkan Pak Polisi memberikan satu buah foto bukti dari CCTV 3 tahun lalu bahwa itu suami dari Mbak Hong membawa kabur ke arah stasiun kereta. Dan jelas terbukti bahwa dalam kasus ini ditetapkan Mbak Hong sebagai tersangka penculikan dan mendapat hukuman penjara selama 6 bulan karena dianggap mengganggu keadilan. Nggak lama dari situ, datang anak gadis kecil yang ternyata itu juga bukan anaknya sendiri, yang dibawa kabur oleh suaminya. Gadis kecil ini bernama Ji Fang. Di sini sudah sangat jelas bahwa kedua anak bersama Mbak Hong adalah hasil penculikan suaminya dulu yang telah meninggal. 李红琴， Mbak Hong kini telah keluar dari penjara dan menuju Shenzhen dengan potongan rambut baru. Mbak ini kelihatan berbeda. Ternyata ia menuju panti asuhan untuk menemui Jifang yang berada di sana. Namun sayang, ketika tiba di panti asuhan, Mbak Hong sama sekali tidak bisa menemui Jifang. Karena pengadilan memutuskan dia adalah penculik yang berarti 100% pengawasan kini berada di tangan panti asuhan. Yang terakhir, Mbak Hong hanya menitipkan sebuah krayon untuk Jifang. 毕业我负责转教。 Mbak Hong datang ke kantor pengacara menemui yang bernama Pak Ju Seng. Kebetulan saat itu beliau sedang ada klien lain dan hanya datang karyawannya. Mbak Hong minta tolong karena ada masalah legalitas. Bukan mendapat bantuan, ia mendapat penjelasan kalau dirinya memang salah. Ditambah, Mbak Hong nggak punya uang untuk bayar pengacara yang nggak sedikit menggelontorkan uang. 兄弟，这是菜市场买猪肉呢，还讨价还价。 Berpindah di rumah Tian dan Xiu berada, mereka tampak sedih karena Peng belum bisa menerima keluarga barunya dan masih teringat dengan adik dan ibunya di desa. Suasana rumah masih belum kondusif, bahkan belum mau memanggil ibu kandungnya dengan sebutan mama. 这过2天还想上街搞个活动去。 Pak pengacara baru pulang dari kantor, tiba-tiba saja muncul kembali Mbak Hong dengan terus memohon meminta bantuan untuk mengambil kembali anaknya di mata hukum, karena dirinya merasa bahwa dia tidak bersalah sama sekali. Namun tetap berada dalam penolakan yang pada akhirnya Mbak Hong bersedia menjual ladangnya di kampung untuk membayar sebesar 5.000 yuan dan membuat pengacara berubah pikiran untuk mengambil kasus ini. Xiu bersama Tian sedang berada di panti asuhan untuk menjenguk adiknya Jifang. Dan lagi sang adik menceritakan kalau dia sangat rindu dengan ibunya, bahkan pernah melihat ibu pada malam hari sebelum tidur. Xiu yang melihat kedekatan mereka jadi terharu dan mengatakan kepada Peng kalau dia berjanji akan membawa adiknya tinggal bersama. 谈判，谈判。 Di sisi lain, Mbak Hong dan pengacara berada di tempat konstruksi karena suaminya dulu mengatakan kalau Jifang ditemukan di tempat itu. Dengan memanggil salah satu karyawan di sana bernama Tang, akan dimintai penjelasan mengenai bayi yang ditemukan di sana yang akan jadi bukti rekaman di pengadilan.
Namun saat ditanyai, Tang sama sekali nggak mengetahui kejadian itu, membuat pengacara marah dan langsung meninggalkan tempat itu. Di malam hari, Tang datang ke rumah Mbak Hong dengan jas keren anti badai, dan Mbak Hong dengan baju berwarna merah membuat suasana semakin hening. Kembali seperti awal, Mbak Hong meminta bantuan atas kasus yang sedang ia upayakan. Namun masih dengan sikap yang sama, Tang nggak berani untuk berbicara karena bertahan hidup di kota itu sangat sulit. Dalam pembicaraan, Mbak Hong mengajak Tang untuk tidur di situ. Dan ya, Tang saat itu berubah pikiran dan mau membuka suara untuk membantu Mbak Hong ini. Mantap. Mbak Hong dan pengacara berada di dalam bus, sepulang dari panti asuhan untuk menjenguk Jifang. Namun tetap dengan peraturan bahwa penculik nggak mungkin bisa mengadopsi seorang anak. Pengacara juga sudah bantu semaksimal mungkin dan hanya bilang semoga beruntung. Tapi di tengah pembicaraan, Mbak Hong melihat Peng sedang berada di terminal. Dengan terburu-buru, dia turun menemui Peng di sana. Langsung memeluk Peng yang udah sangat rindu. Tapi dia masih punya titel seorang penculik, membuat orang di sana memukuli Mbak Hong tanpa ampun. Untungnya, masih ada pengacara di sana, membantu mengamankan Mbak Hong agar tetap selamat. Berada tepat di taman kota, terlihat Sio bersama suami sedang bertengkar. Problemnya adalah, Pak suami pengen punya anak, tapi Sio nggak mau. Dan ketika Peng sudah kembali, Sio ingin adopsi seorang putri satu lagi. Dan pada akhirnya mereka berdua bercerai. Seketika suasana jadi hening, Sio memilih meninggalkan tempat itu bersama Peng. Kini berpindah ke kantor pengadilan. Ada Sio dan pengacara di sana. Dan gak lama dari situ, Sio juga tiba di kantor tersebut. Dan gak lama dari situ, mereka mendapat giliran masuk ke ruangan dan persidangan pun dimulai. Dengan perkara bahwa Mbak Hong tidak lagi ingin mengasuh Jifang, tapi ingin menjadi orang tua angkatnya dan ingin bertanggung jawab untuk membesarkan Jifang. Pengadilan pada akhirnya memutuskan tidak ada satupun yang bisa mengadopsi Jifang, karena yang pertama Sio sedang berada dalam perkara perceraian dan harus mendapat restu adopsi dari suami, dan yang kedua, Mbak Hong adalah seorang penculik yang tidak akan bisa membawa Jifang, dan perkara pun ditutup. 拐卖家庭的解就出来容易吗？你现在让他们 可是不求了。 Gak berhenti sampai di situ, pada malam hari Mbak Hong datang menemui Peng yang pada saat itu sedang bersama ayahnya. Kelihatan Tian sangat menjaga Peng sampai harus membawa anaknya kemanapun dia pergi, karena takut hal yang sama terulang lagi. Tapi tetap saja Mbak Hong tidak diperbolehkan menemui Peng pada saat itu. Di pagi hari, Mbak Hong datang ke rumah sakit bersama pengacara sambil memeriksa kesehatan ibunya. Dan tiba datang suster memberikan hasil cek yang mengatakan bahwa Mbak Hong hamil. Suasana menjadi haru karena sebelumnya dinyatakan bahwa Mbak Hong mandul dan tidak bisa punya anak lagi. Bisa dibilang ini sebuah keajaiban yang dia terus semangat mempertahankan hak asuh anak sampai Tuhan kasih sebuah kabar baik untuknya. Pada saat itu Mbak Hong telah mengikhlaskan kedua anaknya yang telah diasuh selama 3 tahun. Walaupun tetap masih ada rasa rindu yang tak terbendung di benaknya. Kadang kita harus memposisikan diri menjadi orang lain agar bisa tahu orang lain juga punya hak yang lebih baik daripada diri kita sendiri. Egois nggak akan bisa membawa kita ke dalam ketenangan. Bahkan, hidup saat ini hanya ketenangan yang menjadi salah satu bentuk bahagia bisa muncul dari sebuah keikhlasan. Film ini sebagian besar diangkat dari kisah nyata.
Ada satu pesan bagi siapapun hari ini yang sedang mendengar dalam kondisi belum diberi kepercayaan memiliki anak. Percayalah, gak ada yang mustahil selagi kita percaya dan berusaha dalam sebuah bentuk pengorbanan. Tuhan sekarang lihat apa yang kita kerjakan. Pada saat kita layak mendapatkannya, maka kita akan diberi sebuah kepercayaan yang kita inginkan. Film ini kita udahi.